Agar kalian jauh lebih mengetahui isi daripada channel ini, jangan di skip dan tonton sampai habis. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anak, kali ini kita masih pada tema pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema keempat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ya. Kali ini kita masuk pada pembelajaran keempat, ya. Nah, adapun anak-anak, muatan pelajaran kita pada kali ini adalah dua, ya. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Lalu muatan PPKN kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, ya. Nah, tujuan pembelajaran saat kalian menyimak video ini adalah pada muatan bahasa Indonesia, setelah kalian mengamati, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian mengamati, kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi dengan tepat. Pada muatan PPKN, yang pertama, setelah kalian mengamati, kalian dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang kedua, setelah kalian mengamati, kalian dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan suatu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Ya. Nah, pada muatan bahasa Indonesia. Oke, anak-anak, ya, bahwa kemarin kalian telah belajar di pembelajaran ketiga tentang bagaimana pertumbuhan-tumbuhan dengan biji, ya. Di sekitar kita banyak tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, ya anak-anak, ya. Nah, apa saja contohnya? Ya, contohnya adalah mangga, lalu jambu, pepaya, ada jeruk, dan lain sebagainya, ya. Dari hidup tumbuhan anak-anak dengan biji, contohnya pada kacang, ya. Yaitu dia mulai dari biji yang ditanam akan berubah menjadi kecambah, lalu menjadi tumbuhan yang dewasa. Nah, agar tumbuhan itu dapat bertahan hidup, maka tugas kita adalah sebagai manusia harus merawatnya. Apa saja cara merawat tumbuhan? Nah, cara merawat tumbuhan yang pertama, kita harus rajin menyiramnya 2 kali sehari. Yang kedua, kita harus mencabut rumput yang mengganggu tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan tumbuhan dengan umbi, ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan anak-anak juga dapat dilakukan dengan umbi. Nah, umbi sendiri ada 3, ya, ada 3 jenis, ya. Jadi umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar anak-anak adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung, ya. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong, ya, berkembang biak dengan umbi akar. Oke, anak, ya, jelas, ya, anak, ya. Nah, ini tugas untuk kalian pada muatan bahasa Indonesia. Pilihlah di antara 4 gambar ini, ya. Ada bawang bombay, ada kentang, ada jahe, ada wortel. Nah, pilihlah dari antara 4 ini manakah yang ingin kamu pilih, ya. Misalkan bawang bombay, lalu wortel, atau yang pertama jahe, yang kedua kentang, ya. Boleh, ya, anak, ya. Lalu, ya, carilah informasi tentang cara berkembang biaknya, lalu bagian apa yang dapat dikonsumsi, serta persamaan dan perbedaan daripada 2 tumbuhan yang telah kalian pilih tersebut, ya. Contoh nama tumbuhan di sini adalah jahe, lalu di sini adalah wortel. Cara berkembang biaknya seperti apa, bagian yang dapat dikonsumsi itu apa saja, kemudian persamaan daripada kedua tumbuhan tersebut dan perbedaannya, ya, anak, ya. Nah, kita masuk pada muatan PPKN. Manfaat kerjasama, ya, anak, ya.
Jadi pada pelajaran kemarin kalian juga telah mempelajari bahwa dalam kita berolahraga sangat membutuhkan kerjasama. Karena kalau tidak melakukan kerjasama, akan ada teman kita yang cedera misalkan ya. Dan dalam melakukan kegiatan kerjasama tersebut akan ada hasil yang baik ya anak-anak ya. Bahwa anak-anak kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Kita Indonesia dikenal dengan masyarakat yang beragam ya. Beragam budaya, beragam suku, bangsa, bahasa, dan beragam karakter. Nah, untuk keberagaman itu bisa menyatu, maka harus ada kerjasama. Karena dengan kita bekerja sama, anak-anak, kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan lebih cepat. Kemarin Pak Guru telah beri contoh, kalau piket kelas yang mengerjakan hanya satu orang, maka pekerjaan di kelas itu akan menjadi lama. Namun kalau keempatnya, 4 orang dalam satu kelas itu yang bertugas untuk piket membersihkannya secara bersama-sama, maka pekerjaan untuk membersihkan kelas akan cepat selesai ya. Nah, dengan kita bekerja sama itu juga anak-anak ya, maka pekerjaan yang berat ya akan menjadi lebih ringan dan juga akan menjadi suatu kebahagiaan ya. Kita akan senang karena apa? Kita dapat melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama. Kita sambil bercerita, maka pekerjaan itu juga tidak terasa dan cepat untuk selesai ya. Kerjasama anak-anak dapat memperkuat persahabatan dan juga membina kekompakan ya. Beberapa contoh kegiatan kerjasama yang akan Pak Guru tampilkan yaitu yang pertama kalian bisa lihat di sini adalah merawat tanaman sekolah bersama teman. Ini kalian lihat mereka melakukan kerjasama ya. Nah, apa saja kerjasama yang mereka lakukan? Jadi kerjasama untuk merawat tumbuhannya adalah ada yang menyapu ya, ada yang menyiram tanaman, ada yang mencabut rumput. Nah, kalau pengerjaannya dikerjakan sendiri, maka tentu akan memberatkan teman yang lainnya. Misalkan hanya ada satu orang saja yang mengerjakan merawat tanaman ini ya, maka dia akan lelah, dia akan capek. Karena apa? Dia harus mencabut rumputnya sendiri, dia harus sapu sendiri, dia harus ambil air dan menyiramnya sendiri. Namun jika dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaannya akan menjadi lebih mudah ya. Maka temanmu tadi dia tidak akan merasa sendiri. Dan tentu dalam pengerjaannya kalian dapat saling bercerita, bercanda tawa, sehingga apa? Dapat memperkuat persahabatan di antara kalian ya. Nah, contoh yang kedua, berkebun bersama anggota keluarga. Pernahkah dari antara kalian yang berkebun bersama anggota keluarga kalian, berkebun bersama ayah, ibu, dan juga adik kalian ya? Nah, anak-anak, bahwa saat kita berkebun ya bersama keluarga kita itu tentu akan sangat menyenangkan ya. Mengapa demikian? Apalagi kalau kerjasama itu kita lakukan di kebun milik kakek misalkan ya. Kita pergi bersama anggota keluarga ke kebun kakek ya, sekaligus kita menjenguk kakek. Nah, yang dapat kalian lakukan bagaimana anak-anak? Apakah kalian mencangkul-cangkul tanah? Tentu tidak ya anak-anak ya. Jadi anak-anak, kerjasama yang dapat kalian lakukan adalah kalian dapat membantu orang tua kalian untuk mencabut rumput misalnya ya. Kemudian kakak mungkin membantu untuk menyiram tanaman, lalu ayah dan ibu dapat mencangkul tanah atau memberikan pupuk ya. Nah, dengan kerjasama itu maka pekerjaan di kebun akan cepat selesai dan kalian bisa merasakan manfaat daripada kebersamaan bersama keluarga. Contoh yang berikut, melakukan permainan kelompok. Ya, pada gambar kalian telah lihat bahwa bermain sepak bola ya tentunya membutuhkan ada kerjasama dalam satu tim itu ya. Mengapa demikian? Nah, karena kalau yang membawa bola hanya satu orang ya, tidak mengoper atau memberikan umpan kepada teman yang lain, tidak ada kerjasama dalam permainan tersebut,
maka tidak akan mudah untuk kalian mendapatkan kemenangan, ya. Namun apabila dilakukan secara bekerja sama, ya, maka tim kalian akan mudah untuk meraih kemenangan, ya. Kemudian manfaat kerjasama yang berikut. Nah, manfaat kerjasama di dalam kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Pada gambar ini anak-anak kalian dapat lihat bahwa seluruh warga di satu lingkungan, ya, mereka bergotong royong, ya, untuk turun ke parit. Tujuannya apa ini? Ada yang tahu? Ya, tentu tujuannya adalah untuk melancarkan aliran air, ya. Dari sini kalian bisa melihat bahwa seluruh warga, ya, perlu untuk melakukan kerjasama. Nah, kerjasamanya untuk apa? Untuk keperluan bersama juga. Nah, jadi pada gambar ini anak-anak kalian bisa melihat bahwa yang mereka lakukan adalah kerja bakti untuk membersihkan saluran air, ya. Dalam hal ini adalah parit. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar aliran air dapat mengalir dengan lancar, ya. Kalau sudah mengalir dengan lancar, maka lingkungan mereka aman dari adanya banjir, ya. Nah, selain itu, dengan mereka bekerja bakti secara bersama, maka pekerjaan mereka akan menjadi cepat selesai, ya. Dan dengan bekerja bakti pula mereka dapat saling berinteraksi, ya, saling berkomunikasi dan saling berbagi pengalaman, ya. Itu tadi anak adalah manfaat-manfaat dalam kita melakukan kerjasama, ya. Jadi dalam hal merawat tanaman di sekolah, dalam berkebun bersama anggota keluarga, dalam melakukan permainan kelompok, dan juga dalam melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, ya. Nah, kerjasama itu anak-anak perlu dilakukan di mana saja, ya. Tidak hanya di sekolah, ya. Misalnya di rumah, ya, di sekolah dan juga di lingkungan kita masyarakat, ya. Berikut adalah manfaat daripada kerjasama itu. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, ya. Sesuatu yang dikerjakan secara bersama maka akan menjadi lebih cepat selesai. Kalian datang ke sekolah, lalu biasanya ada daun-daun yang berguguran, ya, di halaman sekolah. Kamu bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang sudah datang mengambil daun tersebut, maka daun itu cepat diambil dan halaman kalian pun akan menjadi cepat bersih, ya. Halaman sekolah akan menjadi cepat bersih. Yang kedua, dengan kita melakukan kerjasama, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan, ya. Ada peribahasa mengatakan berat sama dengan dipikul, ringan sama dengan dijinjing, ya. Sesuatu harus dikerjakan secara bersama-sama agar tidak menjadi berat, ya. Yang ketiga, maka akan terjadi persahabatan dan persaudaraan, ya. Ketika kalian melakukan kerjasama, maka akan terjadi persahabatan di situ, ya. Akan saling melindungi, akan merasa saling memiliki. Dan yang keempat, akan terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain yang ada di sekitar kalian, ya. Nah, apabila kedapatan ada yang salah dengan apa yang ada di sekitar kita, maka hendaklah kita memberikan masukan atau saran. Namun ingat kembali bahwa saran harus kita berikan dengan bahasa yang santun, tidak memaksakan kehendak, dan jangan sampai menyakiti hati daripada orang lain, ya, anak, ya. Nah, penugasan untuk muatan PPKN. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Nah, setelah itu kerjakanlah soal yang diberikan, ya. Pak Guru akan membaca cerita ini. Pak Guru mengajak anak-anak kelas 3 untuk melakukan kegiatan menanam umbi-umbian di kebun sekolah. Pak Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok. Ada kelompok yang menanam ubi jalar, bawang merah, bawang putih, dan kentang. Setiap kelompok bekerja sama menanam umbi-umbian tersebut. Mereka membagi tugas dengan adil dan seimbang. Mereka bekerja dengan gembira.
tugas mereka pun menjadi cepat selesai. Namun, ada satu kelompok yang kurang bekerja. Hasilnya, kelompok tersebut menjadi kelompok terakhir yang menyelesaikan kegiatan tersebut. Saat penilaian, kelompok yang melakukan kerjasama mendapatkan nilai yang baik. Sementara itu, kelompok yang kurang bekerja sama tidak mendapat nilai yang baik. Pertanyaannya, A. Apa manfaat kerjasama dalam cerita tersebut? B. Apa akibat tidak bekerja sama dalam cerita tersebut? Yang kedua, tuliskan pengalamanmu bekerja sama melakukan kegiatan di sekolah. Tuliskan juga akibat jika kamu tidak bekerja sama ketika melakukan kegiatan tersebut, dan ceritakanlah dalam bentuk video. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada kali ini, dan tetaplah untuk menerapkan protokol kesehatan ya, dengan cara menggunakan masker saat bepergian. Tidak lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan selalu jaga jarak ya. Serta kalian harus selalu tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semuanya jauhkan daripada sakit penyakit ya. Bahkan dijauhkan pula dari penyebaran virus yang sedang ada saat ini ya, yaitu virus corona. Oke ya, anak-anak ya. Dan jika kalian belum menekan tombol like ya atau suka, silakan klik tombol suka dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap Pak Guru mengupdate video pembelajaran terbaru, kamu dapat langsung mempelajarinya. Demikian anak-anak, dan terima kasih.